sesungguhnya Allah ciptakan kita ini untuk apa? Supaya kita ridha menerima ketetapan Allah. Itu puncak daripada iman adalah ridha. Orang sekarang nyebutnya ikhlas. Ya udahlah, kita ikhlaskan aja. Bukan ikhlas. Salat karena Allah ikhlas. Bangun masjid karena Allah ikhlas. Nolong fakir miskin karena Allah ikhlas. Tapi berlapang dada menerima ketetapan Allah namanya ridha. Bapak Ibu, marilah kita ridha menerima takdir Allah. Amin. Ada satu ibu-ibu diam aja. Loh, ibu enggak minta amin. Saya sudah dapat ridho. Siapa? Suami saya namanya Pak Ridho. Makanya subuh kita berkata raditu billahi Rabb. Tidak dikatakan raditu billahi ilaha. Aku ridho Allah sebagai sembahanku. Tidak. Raditu billahi Rabb. Aku ridha dia yang menciptakan aku. Aku ridha dia yang memberi aku rezeki. Dan aku ridha dia yang mengatur segala kehidupanku. Maka ikutilah aturan Allah. Jangan ikuti aturan yang lain. Kalau Allah katakan ini haram, haram. Kenapa kamu masih lakukan yang haram ini? Ya masih ada khilafiyah di antara. Ini namanya mazhab ngelesiyah. Puncaknya nanti di atas itu ada lagi namanya mazhab ngawuriyah. Sedangkan kita disuruh ridha menerima ketetapan Allah. Maka yang keluar dari mulut kita adalah innalladzina qalu rabbuna Allah. Itu pangkal pertama. Awal perjalanan hidup ini mesti diawali dengan rabbuna Allah. Makanya anak yang baru lahir dibisikkan ke telinganya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang belum menikah latihan azan dari sekarang. Jangan sampai salah. Ini anak lahir jam 5 diazankan azan subuh. Sampai mertuanya heran, loh ini kok pakai as-salatu khairum minan naum. Subuh lahirnya Pak. Awal hidupmu Allah, akhir hidupmu pun juga jangan khawatir karena ada orang lain yang membisikkan. Laqtinu mautakum, talqinkan orang yang mati sakratul maut ke telinganya sebelah kanan di ruang ICU. La ilaha first start awal hidup jangan khawatir ada orang yang membisikkan. Akhir hidup jangan khawatir ada yang membisikkan. Yang dicemaskan ini ketika berada di tengah lautan, kakinya tidak menginjak bumi, tangannya tidak berpegang ke langit, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, karangnya tajam, anginnya puting beliung. Maka mesti kuat berkata innalladzina qalu rabbuna Allah. Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allah, la haula wala quwata illa billah. Itulah makna zikir itu. Bukan ketika senang zikir, ketika kenyang zikir, ketika tenang zikir, ketika error maki-maki. Yang keluar dari mulutnya kebun binatang. Innalladzina qalu rabbunallah. Setelah itu barulah masuk summastaqamu, istiqamah. 119 kali hari Sabtu istiqomah buat pengajian. Luar biasa. Ini pertemuan yang ke-119. Untung 119. Kalau sempat 911 emergensi. Ustadz Abdul Somad di Masjid Al-Matin, di antara nama Allah Al-Qawiyyu Al-Matin. Al-Matin Allah yang maha kuat. Masjid Al-Matin, masjid ini milik Allah yang maha kuat. Maka siapapun yang lemah di luar sana, kalau kau mau kuat, masuk ke dalam. Selama ini yang kuat kata dia badan. Masjid
Cibadak. Maka ada yang lebih kuat daripada badak. Itulah dia yang menciptakan badak. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Qawiyul Matin. Al-Qawiyul Matin. Kalau kau merasa lemah dalam hidup ini, daganganmu hancur kacau balau, hidupmu compang-camping tak beraturan, bak kaca jatuh ke batu, masuklah ke dalam Masjid Al-Matin. Sucikan badanmu, sucikan pakaianmu, kau angkat tanganmu, Allahu Akbar, kau panggil dia, aku hambamu yang lemah, ya Qawi, ya Matin, ya Jabbar, ya Aziz. Walillahil asmaul husna, Allah punya nama yang baik-baik, fad'uhu biha, panggil dia, seru dia, maka dia akan menjawab. Temanmu aja kau miss call 2 kali nyambut. Kawan saya miss call berkali-kali nggak balas Pak Ustadz, paketnya habis, kau kirimlah pulsa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, summastaqamu istiqamah. 119 berjalan, 120 lanjut, 121 teruskan, 122 jangan takut. Sampai kapan? Sampai roh keluar dari jasad. 119 ramai ini tak muat masjid. Yang berdiri di sana sabar, kalian masuk surga dalam keadaan duduk insyaallah. Yang duduk ini ya duduk lagi di surga. Enggak adil Allah tuh Pak Ustaz. Masa kami di surga duduk waktu di dunia berdiri, mereka yang udah duduk lagi. Orang beriman itu tidak pernah ada hasad dalam hatinya. Orang beriman itu sudah dicabut, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ghill. Makanya di antara doa kita, la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan jadikan dalam hati kami ada ghil, ada hasad, ada dengki, ada musuh hati. Karahatun ni'mah 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang orang lain dapat nikmat. Tetangganya punya mobil baru, demam. Punya rumah baru, stres. Punya istri baru, mati. Summastaqamu istiqamah. Saat senang, sholat. Saat susah, sholat. Saat lapang, baca Quran. Saat sempit, baca Quran. Ini kadang orang tidak adil kepada Allah. Ketika sedang susah, ke masjid 7 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir. Gak pulang-pulang, di masjid terus. Rupanya tukang kredit nunggu di rumah. Begitu rezeki lancar, agak senang dikit aja, udah gak ke masjid lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si anu kemarin kemana? Biasa, rezeki sedang lancar. Nanti dicabut Allah. Lain syakartum, jangan sampai dicabut Allah baru sadar. Begitu Allah Subhanahu wa taala mempermainkan perasaan manusia. Sedang nabi-nabi aja ada masa susahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak muda, ganteng, bisnismen, berdagang, liila fi Quraisy, perjalanan orang-orang Quraisy bisnismen. Ila fihim rihlatash syita was-shaib. Syita musim dingin ke Yaman, shaib musim panas ke negeri Syam. Yaman, Saudi Arabia, Syam, 4 negara. Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Nabi Muhammad bisnismen 6 negara. Kau sangka dia jual tiwul? Yang jual tiwul jangan tersinggung. Takutnya nanti dilaporkan ke Mabes Polri oleh Asosiasi Penjual Tiwul, tersinggung. Nabi itu bisnismen. Apakah ada orang Mekah itu yang benci kepada dia? Tidak ada. Orang musyrik jahiliyah memanggil dia Al-Amin. Al-Amin itu bukan gelar diberikan Allah dalam Al-Quran.
Al-Amin itu bukan gelar dari Allah ketika dia sudah jadi nabi. Orang musyrik jahiliyah, pemabuk, peminum khamar, pezina sadar bahwa dia Al-Amin. Jadi kalau ada hari ini orang ngejek Nabi Muhammad, kau lebih parah daripada musyrik jahiliyah lagi. Orang jahiliyah memanggil dia Al-Amin, orang paling jujur dan amanah. Menikah dengan Khadijah, kaya, punya anak, punya keluarga, hidupnya tenang. Kapan dia baru dibenci? Ketika dia turun dari Jabal. Ragu nih, surah penuh. Ketika dia turun dari Jabal Nur dan berkata, wahai penduduk Makkah, seandainya aku katakan bahwa tadi malam aku sudah didatangi oleh malaikat Jibril dan dia menurunkan wahyu kepada aku dan aku sudah diangkat menjadi rasul di antara nabi-nabinya, apakah kalian percaya? Mengamuklah mereka. Alihada jama'tana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Saya sangka karena suara saya terlalu keras, hidup alarm mobil. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baru 13 tahun hidupnya susah, merana, gonjang-ganjing, diembargo oleh mereka, dagangannya dikacau, diancam, dikatakan sahir, tukang sihir, majnun, orang gila, kadzab, tukang bohong, asatirul awwalin, tukang dongeng. 3 tahun diembargo, tidak boleh dagang, tidak boleh ada hubungan diplomatik, tidak boleh ada silaturahim. Gonjang-ganjing, kekacauan datang ketika kita menyuarakan dakwah la ilaha